Oke, di pertemuan kali ini yaitu di UAS, ya, UAS berupa project. Project itu apa? Project itu ya dari sistem yang informasi yang kita buat di T14. Ini kan masih lokal ya. Lokal itu maksudnya tidak bisa diakses oleh siapapun di luar komputer ini. Kecuali kalau di dalam sebuah jaringan yang sama ya. Contoh mungkin dalam satu rumah kalau jaringannya pakai LAN yang sama itu bisa diakses ya. Tinggal kita masukkan alamat IP addressnya berapa, kemudian disebut nama foldernya apa nanti bisa berkomunikasi. Karena ini eh, sistem kelurahan kan kita daring ya, kita tidak bisa ngecek satu-satu. Berarti langkah berikutnya yang menjadi proyek itu dari yang lokal yang telah dilakukan gitu ya, itu akan kita coba online kan gitu ya, supaya bisa diakses ke dimanapun. Nanti tinggal ngasihkan linknya sama username password. Jadi waktu masuk eh, login page dari sistem informasi keperawatan dasar yang dibuat pakai NIM biasanya ya. Nanti passwordnya apa nanti di apa? Ditaruh di jawaban tugas UAS gitu ya. Oke, tujuan akhirnya seperti ini. Nah, ini ada satu alamat ya yang aslinya di lokal ini, kemudian sudah saya upload di sini. Jadi sikep titik gt titik tc ini ya. Itu. Nah, seperti ini. Tampilannya sama, tapi bedanya kalau di sini lokal, sini online ya. Online itu maksudnya ya dimanapun bisa diakses selama server kita pinjam punyanya apa ini Infinity ya, infinityfree.com. Jadi di dalam dunia apa pemrograman khususnya yang berbasis web itu kalau ini di online kan harus kita nyewa. Kalau kita tidak memiliki server sendiri ya, kita harus nyewa servernya orang lain ya, menggunakan domain hosting gitu ya. Domain itu untuk nama nama apa nama alamatnya. Hosting itu ya kayak kita pinjam tempat gitu ya. Kalau di komputer kita di C SAM HT Docs ya. Itu namanya kalau di dalam dunia hosting namanya, pinjam tempatnya orang lain di servernya orang lain. Nah, caranya bagaimana langkah-langkahnya? Kita coba simulasikan dari awal. Ini nanti mungkin tiap tiap apa? Mungkin tiap tahun akan berubah ya. Pasti lamannya dari yang gratis asalnya berbayar kalau kita menggunakan ekstensi yang .com, .acid atau mungkin di rumah sakit ada ekstensi apa? Kalau rumah sakit itu apa? RS ya, Karyadi itu apa sebenarnya? Google. Karyadi.com kalau tidak salah ya. RSUP Dokter Karyadi. Ekstensinya .go.id. Nah ini ekstensi ini. Nah kita ingin pakai yang gratis saja. Jadi tidak usah berbayar untuk membuat domain. Caranya bagaimana? Dibuka aja Google-nya. Silakan dicari ke pencarian free domain hosting gitu ya. Free domain hosting. Ya nanti akan dicari di Google. Kalau di lamannya saya muncul paling awal tuh ada. Kita bisa yang lain aja, cuma yang lain itu harus bayar dulu baru dapat ya. Tapi kalau yang ini dari luar nih kalau tidak salah nih, Infinity Free ini kita bisa nyoba dulu ya. Kita bisa memanfaatkan masa trialnya itu untuk mengonlinekan ini yang kita buat kemarin di localhost ke folder kalian sendiri, terus indeksnya ini kita tarik ke situ. Oke, kalau sudah diklik aja Infinity Free-nya ini, tinggal diklik saja. Pendaftarannya menggunakan akun Gmail ya, akun Gmailnya masing-masing. Jadi tidak perlu membuat email baru. Ini kalau belum punya akses berarti klik register ya. Saya sudah pakai satu email. Coba ini saya logout dulu. Kita coba simulasikan dari awal gitu ya. Nah, di dalam pemilihan waktu kita register gitu ya. Nanti muncul ini atau kita ulangi aja ya. Oke, saya tutup dulu. Kita klik Google. Tekan aja free domain hosting. Kemudian diklik.
Ini eh, free domain hosting. Oh, reload dia. Di ini yang hasil bersponsor itu maksudnya yang dia ngiklan ya. Ini sebenarnya kan yang bersponsor. Nah ini pakai Infinity Free diklik saja. Klik, kemudian di sini ada tombol register kalau belum punya akun sama sekali ya. Kalau sudah punya akun nanti tinggal klik login. Klik registernya. Pakai menggunakan setup with Google. Nah, pilihan ini pastikan sudah ada di komputer kalian ya. Kalau belum ada ya biasanya browser kan memiliki akses terhadap email ya. Pilih salah satu. Ini tadi yang saya punya yang ini. Coba saya pakai akun yang lain. Nih, kalau sudah nanti muncul nama emailnya di pojok kanan atas. Nah, di sini kita dikasih bonus ya, nama akunnya bisa tiga ya, bisa tiga. Tapi nama akunnya kita tidak bisa milih ya, hanya waktu create gitu aja. Kita create, tinggal di create saja. Nah, ini kan ada beberapa pilihan, ada Infinity Free, ada Starter Premium, ada Super Premium, ya. Kita pilih yang free saja. Create no. Nanti akan divalidasi sebentar. Oke. Mau membuat domainnya apa? Jadi kita memiliki tiga kuota ya. Tiga kuota kita tidak bisa milih domainnya ya. Tidak bisa apa milih sendiri. Kita hanya ngikut saja. Ikut saja pilihnya apa domain extensionnya gitu. Ini ada banyak. Silakan pakai yang nanti yang bisa dipakai. Karena ada mungkin beberapa yang tidak bisa dipakai. Nanti silakan di sini pilih yang bisa dipakai. Kalau yang tadi saya pakai yang gt.tc ya, gt.tc, gt.tc ini pakai ini. Kemudian namanya boleh nanti supaya ada perbedaan nanti antara NIM satu dengan yang lainnya biar tidak sama gitu ya. Kalau nanti sama-sama pakai domain yang free ini makanya sama nanti otomatis ya kayak nama email itu tidak boleh ada yang sama, nama domain juga sama. Ya, nama domain juga sama. Jadi silakan dikasih sikep gitu ya, dikasih NIM-nya masing-masing. Contoh kalau NIM-nya berapa? Dua, ini contohnya saya kasih, dikasih identitas NIM seperti ini. 251107 200 gitu ya. Oke, kalau sudah dicek availability-nya ada enggak? Kalau bisa berarti ada muncul tidak ada nama domain yang sama. Kalau sudah diklik create saja. Klik akun diklik. Passwordnya boleh dilihat atau boleh di copy dulu boleh ya. Atau nanti bisa dilihat juga. Emailnya tidak usah diklik create akun saja. Hmm, emailnya oh ya, approve aja. Eh, Harus email content field request. Oke, diikuti saja. Nah, ini ada pertanyaan, save passwordnya, oke, kita simpan saja, ditunggu beberapa menit. Ini ada keterangannya bahwa untuk eh, waktu untuk bisa membuat apa websitenya ini kurang lebih paling lama 72 jam ya, paling lama ya. Tapi ini kelihatannya langsung bisa ini. Kalau langsung klik gitu langsung bisa. Oke, di menu hosting akun ini kita sudah memiliki satu alamat ya, satu alamat sikap ini. Coba kita cek ya, apakah ini sudah bisa diakses atau belum gitu ya. Dicek di tab baru. Nah, ini keterangannya sudah your domain is ready ya, sudah siap untuk dimasukkan apa semua yang ada di website yang di lokal. Kita tinggal tarik aja ke sini. Oke, langkah berikutnya setelah membuat domain gratisnya jadi, ya, baru kita manage saja. Kita manage nama domainnya ini, tinggal klik manage-nya, ada tombol di sini. Kemudian setelah di manage,
kita ingin mengupload file-file yang ada di htdoc di sini. Mana htdocsnya? Jadi alamat file kita lokal kan di C, SAM, htdocs ya. Ini kebetulan saya pakai sikap ganjil yang ini. Ini ingin kita tarik semua. Tapi ini ada beberapa yang tidak berkaitan nih. Coba saya hapus aja nih. Yang double-double ada enggak ini? Daftarku juga enggak kita pakai. Jadi yang tidak dipakai dihapus, tapi enggak ya ora apa-apa ya, enggak masalah. Simpan, simpan satu enggak dipakai. Oke, saya kira ini ya cukup ya. Ini database-nya mau di eh saya di off-kan saja. Oke, koneksi oke. Jadi hanya PHP-nya saja sama style yang kemarin di T14 ya. Kita kopikan ini ke tadi ke domain kita ya. Caranya bagaimana? Dari setelah dipilih manage ya di domain yang kita pilih, silakan dipilih yang directory status ini. Ada Open File Manager ya, Open File Manager. Ini sama kayak alamat di PHP itu ya. Ini ada akun, usernya apa, terus domainnya apa. Kalau ingin kembali ke tadi bagaimana? Diklik saja yang ini, apa nama akunnya. Dia ada di manage ya, klik manage. Oke, kemudian kalau sudah pilih yang file Open File Manager, Open File Manager-nya diklik, nanti dia akan eh, beralih ke halaman baru, File Manager. Nah, kita nguploadnya di mana? Ini ada aturannya, nguploadnya harus di sini ya. Nguploadnya tinggal klik pilihan upload. Jadi semua yang ada di htdocs, yang folder, jangan ngupload di filenya, di foldernya ya, tapi isi dari foldernya. Jadi contoh di sini ada htdoc nim gitu ya. Jangan ngupload di nimnya, tapi nguploadnya yang isi di dalam nimnya, yang di sini. Oke, kita coba simulasikan. File yang lama boleh dihapus ya. File yang lama ini indeks yang lama, ini boleh dihapus. Atau enggak kalau kita klik upload aja tidak apa-apa. Ini diklik delete. Baru kita tarik semua yang ada di file folder htdoc kita. Tiga klik upload ya, kemudian choose file. Jumlahnya ada berapa ini? Satu, dua, enam atau berapa ini? Nah, tinggal diklik open. Ada keterangan oh dua file ya dari simpan, daftar dan sebagainya ini. Kalau sudah klik upload, karena apa ini? File kita kan hanya sedikit ya. Maksudnya kalau di apa? File kita itu hanya berapa tuh kapasitasnya gini. Propertiesnya kalau di blok semua hanya berapa? Tidak ada 1 mega ya. Hanya 42,9 kilobyte. Karena koding kita berbasis tag ya, tidak grafik. Kecuali nanti kalau kita memanfaatkan grafik ya nanti gede ya. Ini hanya 4,5 mega ya. Tidak ada 0,5 mega. Oke, kita oke. Kembali ke browsernya tadi. Sudah cus ya, tinggal klik upload filenya. Nanti dia akan mengupload yang ada di lokal ke servernya sini, ke domainnya Infinity Free-nya. Nah, ini sudah masuk semua. Sudah masuk, kalau sudah, kita tinggalkan sejenak yang file manajernya. Kita kembali ke jendela dashboardnya yang Infinity Free. Tadi kan Open File Manager ya. Sekarang kita eh, sistem yang kemarin kita buat kan ada dua ya, yaitu satu user interface-nya yaitu berupa coding PHP, satunya adalah database-nya. Database-nya berarti kita harus mengekspornya dulu ya. Di pertemuan berapa dulu pernah saya apa simulasikan bagaimana cara mengekspor ya. Cara ini yang di lokal ya. Jadi komputer jenengan dibuka PHP admin semua, kemudian pilih database-nya yang dipakai untuk membuat sistem, kemudian baru diekspor. Kita ekspor, ekspornya bentuknya formatnya SQL. Klik ekspornya. Nah, nanti kalau sudah jadi, ini kenapa kok ada nomor duanya? Karena saya pernah download sebanyak sekali ya. Sudah 2 kali ini ada ini yang ketiga. Maka ada pilihan nama database-nya ada kurungnya, tidak masalah ya.
Kita ingat-ingat aja, downloadnya ada, SEL-nya ada di folder download ini. Oke, coba bisa kita open ini, open folder. Di mana dia letak posisinya? Ini ada di C users ya, user download ya ini yang terakhir ini. Today sikap ini. Oke, ini nanti akan kita imporkan ke ini Infinity Free-nya. Nah, kita akan kembali ke halaman apa? Infinity Free-nya. Silakan diklik ada pilihan sebelah kiri itu ada namanya MySQL Database ya. Kalau di lokal kan biasanya localhost php-admin. Kalau di sini beda. Ada menu di sebelah kiri MySQL Databases. Diklik aja. Diklik, kemudian kita membuat database-nya. Jadi kalau membuat database-nya beda. Kalau di lokal itu kan apa servernya, kemudian diklik databases ya, membuat gitu ya. Kayak kemarin di pertemuan berapa ya? 7 ya? Apa 5 ya? Kalau tidak salah. Create gitu ya. Kalau di Infinity Free-nya pilih MySQL Databases, pilih namanya Create Database. Create Database. Nah, ini nama database-nya itu tidak bisa diubah ya. Jadi ada tambahan awal akun kita gitu ya. Kita ngikut saja. Sikep NIM-nya masing-masing nanti disebut ya. Tadi NIM-nya berapa ya? Sebentar. NIM saya ada, ini contoh, ini hanya sekedar contoh NIM ya. Nanti silakan pakai NIM-nya masing-masing. Sikep, ya oke. Kalau sudah memang agak panjang nanti nama database-nya ya. Tapi kita kan tidak perlu menghafalkan. Nanti hanya kita tulis di koneksinya saja. Baik, kalau sudah diklik create database. Oke, ini ada resume di MySQL Connection Detail ya. Jadi nanti ini harus kita samakan dengan yang ada di file manager yang tadi dari Infinity tadi. Kemarin kan kita koneksinya di satu file ya. Cuma nanti silakan disesuaikan. Bagi yang koneksinya lebih dari satu file, contoh kayak ada beberapa file yang ada koneksinya sendiri-sendiri, nanti jangan lupa dilihat diganti ya. Contoh ini kalau modul ini kalau tidak salah satu ya, kemarin sudah kita satukan di file koneksi titik .php di TM berapa kemarin 10 atau berapa itu. Untuk membuat koneksi kita jadiin satu file. Jadi nanti kalau ingin ngubah dan sebagainya tinggal diubah aja ini koneksi titik .php-nya. Double klik saja, double klik. Kemudian kita ganti ini. Apa yang perlu diganti? Yang pertama adalah hostnya. Hostnya kita kopikan dari Infinity dashboardnya tadi. Ini ada keterangan MySQL hostname-nya ada. Ya ini hostname local hostnya diganti ini. Kita copy, klik file manajernya. Ini tinggal dipastekan di sini. Kemudian usernya pakai akun yang kita buat tadi. Ini tinggal ini, ada MySQL username, klik copy saja, kopikan di sini. Kemudian, sebentar, password ya, password di sini bisa dilihat atau copy saja, copy. Kemudian pindahkan yang kalau yang di lokal kan tidak perlu ada password ya, tinggal diklik saja, siapa petik sini, dipastekan. Kemudian, sebentar, satu saja. Kemudian nama database-nya apa? Nama database-nya harus kita ganti. Ganti dengan yang tadi barusan kita dashboard-nya apa. Ini database name ya kita copy saja ini. Copy, masukin ke file manager yang sikap ganjil dan sebagainya, sikap name-nya masing-masing diganti dengan yang tadi dari Infinity Dashboard tadi. Ya, yang di sini. Oke, kalau sudah di bawahnya itu ada menu Save and Close ya. Untuk nutup atau mengedit, menyimpan dan nutup koneksi titik PHP. Oke, kalau sudah kembali ke dashboard. Untuk memanajemen ini kan baru kerangka wadah database-nya ya. Sedangkan isinya bagaimana? Tadi di lokal kan sudah kita ekspor. Kita imporkan ke Infinity Free-nya. Caranya bagaimana? Klik aja PHP admin di sini. Di sini ada PHP admin. Nanti muncul tabulas halaman baru ya.
Isinya ya kosong ya, database yang barusan kita buat di Infinity Free-nya kosong. Kemudian kita tinggal masukkan pakai impor ya. Kita tadi sudah mengekspor di download ya, di folder download tadi mana kita cari folder downloadnya. Ya ini yang terakhir nih, sikap ganjil 252 ini tadi. Nanti menyesuaikan di folder kalian apa nama database-nya. Ya tidak sama dengan yang di punya saya ya, karena namanya kan beda-beda. Oke, kalau sudah klik open ini SEL, klik go. Semoga tidak terkendala. Oke, berhasil ya. Import dan successfully finish 251 query dieksekusi. Nanti juga ini tergantung dari data kalian ya. Oke, kalau sudah ingin melihat semua tabel bagaimana? Klik database-nya ini. Nah, nanti di sini ya persis ini isi ini sama dengan yang ada di lokal. Ya. Dari agama, diagnosa, sampai user, data-datanya juga harus sama ya. Karena dia tadi impor. Usernya tadi saya buat ini yang 25 ini sudah sama dengan yang di lokalnya juga sama. Oke, kalau sudah sama, sekarang kita coba. Ya, kita coba apakah websitenya tadi, ya websitenya ini tadi sudah bisa berganti atau belum gitu ya. Tinggal kita enter aja. Gitu sih ke 21. Oke, kita coba domainnya. Coba kita kembali ke domainnya. CT-nya apakah bisa diakses atau belum? Kalau tidak bisa seperti ini, nanti eh, ada beberapa proses yang harus nunggu ya. Karena ini namanya sifatnya gratis ya. Nanti kalau sudah bisa jalan ya, nanti jadinya seperti ini yang sudah saya buat. Nah, tapi nunggu ada beberapa saat ya. Tapi kalau ingin kalau amannya bagaimana gitu Pak amannya? Kalau amannya ya tadi ini coba kita lanjutkan. Pakai option yang pertama boleh atau nanti di ini yang pertama coba kita kembalikan yang tadi ada yang file yang kita hapus kelihatannya apakah pengaruh atau tidak ya. Kalau kemarin saya buat tidak pengaruh. Ini hanya butuh waktu biasanya. Atau kita ingin coba pakai yang private. Private itu biasanya lebih cepat biasanya. Coba kita cek akses HTTP. Oh, belum belum bisa diakses sebentar. Oke, kita coba ulangi. Ulangi di file manajernya. Oke, di sini. Oke, sebentar kita logout dulu. Nanti kita login lagi. Sambil monggo Bu Sri Wahyuni, ada yang bertanya silakan. Bapak izin tadi Ini kita coba buat baru ya domain baru karena kita kasih kuota 3 tadi ya. Kuota 3 atau satu akun berdasarkan itu punya 3 kuota untuk membuat domain 3 yang free. Ini tadi domainnya RFGD. Sudah kita buat, kemudian kita coba bisa running. Coba kita simulasikan di copy ya. Ini secara cepat karena Anda mengulang aja. Kita klik manage, mengopikan file pakai Open File Manager. Kita tinggal upload ya. Coba kita upload tanpa mengubah ya. Kalau tadi kan kita coba hapus ya. Coba ini kita tidak usah menghapus, tinggal di-upload saja. Upload filenya yang ada di htdocs. Htdocs. Yang di sini semua kita kopikan, open, upload. Sampai 100% ditunggu. Oke, kalau sudah, coba kita refresh yang ini.
Refreshnya kita refresh. Oh benar, harus ini begitu kita upload memang butuh waktu ya, butuh waktu untuk jalan. Ya nanti kalau kemarin mungkin lalu lintasnya tidak begitu padat, jadi langsung saya bisa. Ini keterangannya 72 jam ya. 72 jam itu berapa? 3 hari ya. Kita kasih waktu seminggu nanti untuk jadi ngerjainnya jangan mendekati masa berakhir untuk UAS ya. Berarti ini kalau Senin berarti sampai Senin minggu depan. Jadi hari Kamis itu harus sudah bisa mengupload ini file manajernya ini. Ya nanti tinggal kita nyoba. Nyoba maksimal kalau Kamis berarti cuma satu, 24, 24. Iya, 72 jam berapa hari itu? Dibagi 24. Bagi 3 hari ya. 3 hari lebih sedikit. Ya paling aman ya Rabu lah. Rabu supaya nanti Kamis itu bisa tinggal jalan, tinggal memperbaiki link yang belum bisa jalan gitu ya. Tadi yang ditanyakan Bu Sri terkait dengan apa tadi? Manajemen ini ya, mengkopikan file koneksi ya. Ini koneksinya tinggal di double klik. Kemudian yang ini kan masih kalau yang lama kan masih ini localhost root sikep ini ya. Ini tinggal disesuaikan dengan yang ada di database. Ini kan belum ada. Coba saya kembali ke akun yang satunya. Ke akun yang mana tadi? Oh, yang kita ini yang pertama ya. Yang ini aja. Oke, cara disesuaikan yang di sini. Jadi coba ini saya pilih file manajernya. Klik manage, file manajernya diklik dulu. Kemudian yang dipilih adalah koneksi tadi ya, diubah, disesuaikan maksudnya. Cari file koneksinya. Ya, apa yang disesuaikan yang di sini? Ini itu sesuaikan alamat karena urutannya yang diapit peti itu adalah hostnya. Ini seperti di pertemuan kalau tidak salah 10 ke 9 ya. Waktu membuat koneksi dengan database itu. Kita harus memiliki koneksi. Itu ada host, kemudian ada user, ada password, ada nama database. Nah, itu disesuaikan dengan ini setelah kita buat di SQL database tadi. Tadi kan kita buat ini create database. Kemudian waktu dibuat nanti langsung ada komplit nih, misal connection-nya apa. Ini usernya yang semula root ganti ini. Misal hostname-nya ganti dengan ini. Password-nya yang semula kosong kopikan yang di sini. Yang portnya tidak perlu. Kemudian database name-nya yang pakai yang ini. Gitu Bu Sri. Ada Oh, lagi yang mau bertanya? mau usernya. Tadi tuh yang rootnya Bapak belum kehapus, di masih ada Yang apa? rootnya tadi. Mm-mm. Yang ini. Ini root-nya Nah diganti. itu, Ini diganti. iya itu R-nya masih ada, Oh, RO ada. yang Oh, yang titik ininya. kena itu. Kalau koneksi itu nanti pengaruhnya mulai waktu diklik daftarnya diklik enter ya. Klik enter. Jadi waktu muncul awal itu tidak ada pengaruhnya. Itu tergantung dari ini. Contoh ini. Mana tadi? Sebentar. Yang pengaruhnya nama bisa online atau tidak itu kalau koneksinya waktu diklik usernya ya. Waktu klik usernya kok sudah nggak, waktu di enter kok tidak mau koneksi, oh berarti koneksinya bermasalah. Koneksi titik PHP-nya. Ya, kalau mesin seperti ini berarti belum di ACC oleh waktu kita upload tadi file-file yang ke Infinity Free-nya belum berhasil. Oke, nanti tolong dipastikan lagi ya tadi file koneksi dari PHP-nya, pastikan tidak ada yang teks yang bermasalah. Tapi itu pengaruhnya waktu ini, waktu kalau sudah login. Jadi ini sudah diketikkan, klik login kok tidak mau ya, koneksinya berarti bermasalah. Tapi harus muncul ini dulu, harus muncul ini dulu. Ini saya pakai yang akun satunya ya, yang mulai e-learning ini saya sudah berhasil karena sudah lebih 2 harian ya. Kalau tidak salah 3 bulan atau 2 bulan itu nanti secara otomatis karena free nanti di banned sendiri, maksudnya dihapus sendiri oleh Infinity Free-nya. Jadi kita hanya nyoba untuk ini apa me- mencoba mengonline-kan gitu ya, mencoba mengonline. Mungkin ada yang mau bertanya silakan.
nanti disimulasikan pastikan sama dengan yang di login ya. Ini contoh ini yang saya pakai yang online ya, si KBT ini. Tadi, mana tadi? Usernya kita coba. Ini jadinya juga harus persis sama dengan yang di lokal ya. Seperti ini. Klik login. Waktu klik jenis masalah, input masalah, jalan. Waktu ditambah contoh ini apa? 7 ya mungkin. D007 coba diganti. 07 masalah peralatan klik input gitu ya. Nanti harus berhasil dilihat lagi. Nah, di sini muncul D007 berhasil ditambahkan. Nanti gejala juga sama. Pengkajian juga sama. Jadi sama persis dengan yang di lokal. Klik logout kalau sudah selesai. Jadi ya nanti tugasnya cuma ini ngirim nama kalau berhasil tinggal klik ini alamat di domain ini tinggal dikopikan sebagai jawaban, kemudian username dan passwordnya dikasihkan saya. Nanti saya cek untuk menilai proyeknya, seberapa persen keberhasilan dari proyek yang dibuat. Tapi ada alternatif lain ya, ada alternatif lain. Maksudnya kalau seumpama sudah jalannya kok enggak online-online gitu ya, silahkan direkam pakai Zoom enggak apa-apa. Contoh ini, berarti yang di lokal, jenengan disimulasikan sedetail mungkin yang ada di sistem ya. Jadi mulai login, pastikan ini pakai usernya sendiri ya, maksudnya email kalian masing-masing atau nama kalian masing-masing. Di foldernya boleh, nah, menurut saya sih NIM ya, NIM sendiri. Kemudian kalau di sini username password silakan. Diupayakan ada NIM identitas NIM-nya. Oke, kemudian di login gitu. Kalian coba satu persatu dari menu yang ada. Itu alternatif lain ya. Jadi direkam Zoom, nanti kan jadi itu rekaman. Jenengan upload di Drive boleh, di YouTube boleh. Nanti link Drive atau link YouTube-nya sematkan di sebagai jawaban tugas. Ya, gitu. Ada dua option. Cuma nilainya ada ya paling dengan yang online selisih 10 ya. Kalau yang online bisa mungkin maksimal 100, kalau yang rekam Zoom paling maksimal ya 90 gitu ya. Supaya ada effort lebihnya gitu ya. Harus dihargai. Begitu ya, teman-teman yang online di malam hari ini. Tugas proyeknya nanti saya buka UASnya di ya ini nanti langsung saya buka saya aturnya. Silakan sambil saya buka kelasnya kalau ada yang mau bertanya, monggo. Pak, rekaman ini nanti di upload di mana, Pak?